Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Dengan sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Setiap yang menabur dengan air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Terlebih kita yang menabur dengan sorak-sorai, dengan sukacita, kita pasti pulang dengan sukacita yang sangat besar. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai 30, 60, 100, bahkan 1000 kali ganda. Maka dengan sukacita kami bawa benih kami Tuhan, dan kami taburkan di ladang-Mu. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku.
maupun di rumah dimanapun Anda berada. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya malam ini Bapa, Roh Kudus memberikan kepada saudara roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya berdoa supaya Tuhan membuka selaput yang menutup mata saudara, sehingga hari ini kau bisa mengerti kebenaran yang Tuhan berikan dan siapa Anda seperti apa yang Dia katakan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap dusta-dusta yang selama ini mengikat pikiran, telinga, dan hati kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mengerti siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun mengalir atas setiap kami. Demi nama Yesus yang percaya diberkati, berkata amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Amin. Bagaimana kabar saudara? Haleluya. Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah. Amin. Tidak ada harapan untuk miskin karena Christ in you, Kristus di dalam kita. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Efesus 6 ayat yang ke-10, saudaraku, berbunyi demikian, akhirnya, finally, be strong, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Perhatikan saya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan gak mau Anda lemah, Tuhan gak mau kamu lungsep, Tuhan gak mau kamu loyo tak berdaya, maka dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Amin. Yes, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Saudara, dalam terjemahan lain BIMK atau apa yang ada di bahan, kita lihat, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kamu dapat dari kuasa Tuhan, karena kamu bersatu dengan Tuhan. Amin. Saudara dan Tuhan menjadi satu. Maka saudara, kalau kamu gak sanggup, Dia sanggup. Justru waktu kita berkata, saya gak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup, di situ Tuhan bersuka cita, karena saudara seperti anak kecil yang menggantungkan harapan kepada Dia. Anak kecil selalu memandang kepada bapaknya, anak kecil selalu memandang kepada orang tuanya, anak kecil selalu berharap kepada bapaknya. Lebih dari 1, 2, 3 kali Yesus berkata, kalau kamu gak jadi seperti salah seorang dari anak kecil ini, kamu gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan mau Anda menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu gak berdaya tanpa orang tua. Artinya Tuhan sangat bersuka cita, Tuhan sangat dimuliakan, Tuhan sangat senang dengan sikap kita yang mengandalkan Tuhan. Waktu kamu berkata, aku mampu dengan kekuatanku, Tuhan angkat tangan, ya udah kamu kerjakan. Tapi waktu kamu berkata, aku gak mampu, tapi Engkau mampu, aku gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Inilah kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Gak ada alasan untuk saudara sakit, lemah, miskin. Juga gak ada alasan untuk kita mengomel, bersungut-sungut, gerutu. Apapun yang ada di tangan saudara. Jangan nganggap remeh dirimu sendiri. Kita aja gak boleh nganggap remeh orang lain, apalagi kita jangan anggap remeh dirimu sendiri. Sebab saudaraku, berkali-kali Tuhan memilih orang-orang yang menurut kacamata dunia gak mampu, gak bisa, gak pinter dan bodoh. Korintus berkata, apa yang bodoh, apa yang tidak berarti menurut dunia, itulah yang dipilih Tuhan untuk mempermalukan apa yang berhikmat bagi dunia. 1 Korintus 1 ayat 30, maka saudaraku, dialah hikmatku, dialah penebusku, dialah kebenaranku, dan dialah penebusku. Amin. Nah, saudara, kenapa saya katakan demikian? Anda lihat waktu Tuhan memilih Musa. Musa berkata, Tuhan, aku gak bisa, aku gak mampu.
Sebab aku orang yang petak lidah. Aku nggak cakap bicara. Dan apa yang ada di tanganku, aku nggak punya apa-apa. Tuhan nggak bertanya apa yang kamu nggak punya. Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu, tongkat. Dan itu pun tongkat hanya sepotong dari ranting yang dipatahkan. Artinya bukan sengaja dibuat sebuah tongkat, tapi tongkat itu saudaraku terbuat hanya dari ranting yang dipatahkan, yang gak ada artinya. Tetapi dengan tongkat itu, sebab aku di dalam kamu, kekuatanku yang di dalam kamu, aku akan memakai kamu bersama-sama dengan aku, kata Tuhan kepada Musa, kamu akan melakukan proyek triliunan rupiah. Bagaimana saya katakan itu triliunan rupiah? Berapa energi yang dipakai di siang hari untuk menghidupkan saudaraku lampu 40 tahun. Berapa banyak saudaraku energi yang dipakai untuk menyejukkan mereka selama siang hari bolong 40 tahun. Berapa banyak saudaraku uang yang dipakai untuk membendung laut Teberau sehingga mereka bisa berjalan seperti di tanah kering. Berapa rupiah yang diperlukan untuk mendatangkan roti setiap hari 40 tahun untuk 2 juta orang. Berapa triliun rupiah dengan saudaraku daging burung puyuh yang setiap sore dikirim tanpa henti selama 40 tahun. Hanya dengan tongkat, tapi karena Christ in you, itulah yang terjadi. Maka jangan anggap enteng siapa dirimu di dalam Yesus. Amin. Maka saudaraku, Paulus dalam Efesus pasal yang pertama ayat 16, 17 sampai 20. Paulus gak berdoa supaya jemaat Efesus itu menjadi jemaat yang kaya raya. Paulus gak berdoa supaya bisnismu maju. Paulus gak berdoa supaya tokomu laris. Paulus gak berdoa supaya saudaraku hujan berkat turun atasmu. Tapi Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada jemaat Efesus roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebab waktu Anda mata selubung kita dibuka, kita mengenal Dia dengan benar. Kita tahu siapa Dia dan apa pengharapan apa yang bisa kita dapatkan dari Dia. Dan kuasa seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, itu sudah lebih dari cukup untuk Anda dan saya menjadi pemenang di dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Saudara, maka dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18-nya dikatakan, saudaraku, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya, bukan akan, ditetapkannya bagi orang-orang kudus, you and me, saudara. Amin. Maka saudaraku, saya katakan begini, mengeluh, mengomel itu adalah kunci keberhasilan menuju kegagalan, saudaraku. Kunci sukses menuju kegagalan adalah Anda mengomel, Anda mengeluh, Anda menggerutu. Kalau Anda tahu, Anda mengerti, Anda dapat roh hikmat dan wahyu, Anda dibukakan, saudaraku, pengertian mengenal Dia dengan benar. Gak ada alasan untuk kita bersungut-sungut, dan tidak ada alasan untuk Anda kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Karena kekuatan Allah ada dalam kita, saudara. Amin. Maka jangan anggap enteng siapa dirimu di dalam Tuhan. Dan apapun, saudaraku, yang ada padamu, mungkin seperti tongkat Musa yang tidak ada artinya. Mungkin seperti 5 batu, saudaraku, dari sungai, seperti Daud punya yang gak ada artinya. Apa yang ada di tangan Daud? Ketapel dan 5 batu. Tapi Anda lihat, 5 batu dan ketapel inilah yang membawa Daud, saudaraku, memulai perjalanan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Daud gak punya senjata apa-apa kecuali 5 batu yang gak dianggap oleh siapapun. Maka saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, dengar, engkau ditetapkan menjadi pemenang. Amin.
Gak boleh lagi kamu mengomel, gak boleh kamu lagi patah hati, putus asa, patah semangat. Why? Apapun keadaanmu, berapapun uang di dompetmu, mungkin bagi orang lain, bahkan bagimu, bagi dirimu sendiri, gak ada artinya uang itu. No problem. Asal kamu tahu betapa dahsyat, betapa hebat kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ayat 19 dikatakan demikian, saudaraku. Kita lihat. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Bla 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 bla. Versi BIMK lebih jelas, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Saya nggak putus-putusnya berterima kasih kepada Allah mengenai kamu. Selalu saya menyebut namamu pada waktu saya berdoa. Ya, jemaat Efesus hanya 50-100 orang. Maka Paulus apal, saudaraku. Dia sebut namanya satu-satu. Tapi Anda juga jemaat BFA, jangan rasa kecil hati, Pak Agung nggak nyebut nama saya. Saya sebut, seluruh jemaat BFA udah kesebut, saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 17 yang dikatakan demikian. Saya memohon kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia, memberi rohnya kepadamu. Roh itu akan menjadikan kalian bijaksana, wise. Sebab saudaraku, tanpa roh, hikmat dan wahyu Anda menjadi bodoh. Wise, ini menjadi Anda orang yang berhikmat, bisa mengelola waktu, mengelola berkat. Kata mengelola artinya mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Dan akan menyatakan Allah kepadamu sehingga kalian mengenal dia. Ayat berikutnya 18. Saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang. Baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya saya, katakan, supaya saya mengerti apa yang saya dapat harapkan dari Allah yang memanggil saya. Amin. Saudara dipanggil presiden, saudara dipanggil raja untuk mendapatkan hak istimewa. Anda tentu tahu, Anda pasti akan mengerti apa yang bisa Anda harapkan dari seorang presiden. Anda pasti tahu apa yang Anda bisa harapkan dari seorang raja. Malam ini saya tegaskan, yang memanggil Anda raja di atas segala raja. Harapan apa? Apa yang bisa kalian harapkan dari raja di atas segala raja? Apa yang bisa kamu harapkan dari presiden di atas presiden? Apa yang bisa kamu harapkan dari raja di atas segala raja yang tidak ada lagi yang di atas dia? Amin. Juga supaya kamu tahu, perhatikan baik-baik, betapa melimpah. Baca sama-sama. Yang keras, betapa melimpah, 2, 3, betapa berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Saudaraku, Allah udah menetapkan, Allah udah menyediakan berkat-berkat. Saudara, kata Jehovah Rafa pertama kali muncul itu dalam kitab Keluaran di saat bangsa Israel ada di satu tempat yang bernama Mara. Saudara, Mara artinya pahit. Jehovah Rafa artinya Allah penyembuh. Berarti saudaraku ada hubungan antara kepahitan dan kesembuhan. Berarti awal sakit penyakit dimulai dari kepahitan. Maka Allah mengenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa itu di tempat yang ada kepahitan. Tetapi saudaraku, Allah pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh itu saat Ishak berkali-kali bertanya kepada papinya Abraham, "Pi, kayu api ada, tapi mana anak kambing, anak domba yang akan dipersembahkan?" Abraham menjawab, "Tuhan yang menyediakan, Jehovah Rafa." Amin, Jehovah Rafa. Orang bertanya ke saya, "Pak Agung, kita Januari mulai membangun, apakah dananya sudah ada?" Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kata Jehovah Jireh pertama kali muncul di sini di Alkitab. Waktu Abraham berkata kepada Ishak, Jehovah Jireh. Tahukah saudaraku, Abraham dengan langkah yang mungkin hatinya
saudaraku, pasti miris karena anaknya akan disembelih. Tetapi dia percaya kalaupun Ishak mati, dia percaya Allah sanggup membangkitkan dia dari kematian. Itu yang membuat dia dengan langkah yang ringan, dia mentaati Tuhan. Dan dia waktu ditanya oleh anaknya, di manakah anak domba yang akan kita korbankan? Abraham menjawab, Jehovah Jireh. Saudaraku, 7 bulan ini krisis di mana-mana. Saya dapat telepon, saudaraku, dari beberapa orang yang menceritakan betapa hebatnya krisis yang dialami oleh bisnis-bisnis pariwisata, bahkan oleh gereja-gereja banyak mengalami dampak. Tetapi saya mengatakan buat Bapak Ibu Saudara, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang saudara dan saya perlukan, lebih dari cukup. Yang percaya tepuk tangan paling meriah. Amin. Nah, kembali saudaraku, ayat yang ke-18 dikatakan, saya minta supaya kamu tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah. Dari sini saudaraku, kita pertama tahu apa yang bisa kita harapkan dari Dia yang memanggil saya. Yang kedua, saya begitu mata hatimu dibuka, engkau diberikan roh hikmat dan wahyu, kamu akan tahu betapa berkat-berkat yang indah sudah disediakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tepuk tangan bagi Jehovah Jireh. Amin. Maka Bapak Ibu, jangan lihat apa yang kamu punya. Jangan lihat dengan remeh potensi apa yang ada padamu. Tapi lihatlah, ada kuasa, ada berkat, ada kemuliaan, karena kamu dan Bapa sudah menjadi satu, saudara. Ayat 19 Bapak Ibu kita lihat, dan betapa hebatnya, wow, betapa itu artinya wow. Amin. Wow, betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kamu, garis bawahi, yang percaya. Masalahnya kamu gak percaya. Betapa hebatnya Dia bekerja dengan powerful, bukan low bad. Powerful. Bilang sama saya, angkat tangannya, mau powerful gini dong. Powerful. Amin. Jangan powerful. Itu gak powerful, low bad namanya. Powerful. Betapa hebatnya Allah bekerja dengan powerful di dalam kita. Nah, saudaraku, kuasa Allah itu yang bekerja di dalam kita itu sama seperti kuasa yang luar biasa, wonderful, amazing. Yang mana, Pak? Ayat 20 menjelaskan. Yang dipakai Allah ketika menghidupkan kembali Yesus dari kematian, perhatikan, dan memberikan kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga, dari tempat yang paling rendah di bawah bumi, di alam maut 3 hari. Saudaraku, kuasa yang dipakai Allah enggak dijelaskan gini, enggak dijelaskan kuasa yang dipakai Allah ketika membangkitkan Lazarus dari kematian. No. Alkitab menjelaskan bukan kuasa yang dipakai Yesus mencelikan mata Bartimius. Tapi Alkitab mencatat kuasa yang bekerja di dalammu dan di dalamku. Powerful ini adalah kuasa yang sama yang dipakai Allah membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukan Yesus di tempat yang tinggi. Amin. Kalau Anda mengerti ini, Anda bisnis, Anda bekerja, Anda pelayanan, apapun yang Anda kerjakan, kita nggak mungkin kepala kita tertunduk. Kita nggak mungkin kita putus asa. Kita nggak mungkin mengeluh. Karena kita tahu siapa kita di dalam Dia. Anda nangkep maksud saya? Oke. Saudara, saya siapkan jas merah. Jangan lupa sejarah. Lihat saya baik-baik, jangan dilihat, siapkan dulu. Nanti kalau saya bilang klik, klik. Saudara dikasih Tuhan. Saya pernah kerja serabutan sebagai calo STNK di Samsat dekat Uninus. Saya pernah kerja serabutan sebagai
calo pendidikan, mempertemukan yang pengen dilesin dan guru les, karena saya nggak bisa ngelesin. Saya pernah bekerja serabutan, saudara, sebagai calo maklar, tanah rumah dijual disewakan. Satu yang saya mau tegaskan buat saudara, apapun yang ada di tangan saya nggak pernah ngomel, saya nggak pernah bersungut-sungut. Saya katakan, loh betul. Bahkan saya bisa berbagi. Kalau orang bisa berbagi dalam keadaan begitu, berarti orang itu nggak bersungut-sungut. Dia nggak merasa dirinya kurang. Karena dia tahu dia cukup, dia berlebih, dia berbagi kepada orang lain. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya bekerja jadi sopir angkutan kota. Dan saya menyekolahkan 4 anak. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Tahun 91-92 menjadi sopir angkot. Dan kernetnya adalah anak asuh yang saya sekolahkan di SMA. Namanya Firman Napitupulu dan Lukas Sihaluhu. 2 halak kita. Makanya aku bisa bahasa Batak dari 2 itu, saudara. Si Firman itu dari Porsea. Si Lukas itu dari Borong-Borong kalau nggak salah. Kalau Pak Tatang ini dari Sibolo-Bolo. Saudara, Anda lihat ini angkot saya. Itu Firman tuh yang lagi foto itu. Saya sekolahkan tamat SMA. Si Lukas bahkan tamat SMA, dia masuk Unsrat, Universitas Samratulangi, Manado. Saya bilang sama Lukas, aku nggak janji nyekolahkan kau kuliah, cuma tamat SMA, tapi Mas, aku keterima ini, cemana pula? Ya udahlah, kau berangkatlah. Aku berangkatkan dia naik kapal. Aku nggak sanggup naikkan dia pesawat, daripada kau berenang, masih mending kau naik kapal kau ya. Loh betul, saudara. Anda lihat, saya nyopir angkot tapi saya nyekolahkan 4 orang. Kalau saya bersungut-sungut, saya ngomel, nggak mungkin. Karena apa? Saya pasti akan merasa untuk saya aja kurang. Tapi saya belajar berbagi. Kalau Anda lihat hari ini saya diberkati, karena saya tahu tangan saya selalu di atas. Dalam keadaan saya nyopir angkot, dan itu pun sebenarnya bukan angkot angdes, angkutan pedesaan, bukan angkutan bedes. Haleluya. Ini angkot saya, saudara. Itu plat kuning tuh. Firman Napitupulu itu. Orang Porsea dia. Sorry, bukan Porsea. Masuk lagi Belgia, Balige. Ingat saya. Si Anturi, si Antar belok kiri, kata dia. Oke? Saudara, saya mau katakan buat saudara, kalaupun hari ini kamu ojol, kamu ojek online, hari ini kamu Grab, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Ingat, kuasa yang dipakai Allah membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa yang sama yang ditaruh kepadamu. Amin. Mungkin dalam pandanganmu dan pandangan orang lain, bisnismu kecil, no problem. Saya pernah ada di titik itu. Next, saudara. Dari situ saya jadi pengusaha jual beli motor, jual beli mobil. Baru punya rumah, baru punya mobil. Saudaraku, Tuhan panggil saya full time. Dari full time tahun 94 saya mulai keliling Indonesia. Ini penginjilan di Palu, KKR di Palu tahun 94. Saudaraku, judulnya adalah Potensimu, Masa Depanmu. Nah, potensimu apa? Christ in you. Nah, itu yang nari tamborin kalau nggak salah selfie kalau nggak salah. Bukan, Yeni ya. Oh, kamu yang bawa tamborinya. Iya, betul, saudara. Tahun 94 ini Mary Glow kan, selfie. Ini Mary Glow di Palu. Tahun 94 sampai 97, saudaraku, saya keliling Indonesia jadi penginjil. KKR, khotbah di mana-mana. Dan kemudian Bapak Ibu tahun 96 di sebuah tempat yang terpencil, rumah kecil. Mana? Next. Saya ditabiskan jadi pendeta muda. Oh, ini KKR 95 di Manado. Di gedung Pingkan Matindas. Sebelah kanan saya tahu itu namanya Miki Sepang. Itu yang pas kami KKR ke mana itu? Sangir Talaut dijemput, saudara. Yang lebih punya potongan pendeta dia. Tasnya dibawain, Pak Salung Pak Pendeta, Salung Pak Pendeta. Saya di belakang gak dibawain, saudaraku. Ini di gedung Pingkan Matindas. Sebelah kanan saya itu Miki Sepang, sebelahnya lagi Frankie Tangkilisan.
masih ada di Palu dia. Sebelah kiri saya cewek itu saya lupa siapa itu. Yang jelas dia naksir saya, tapi saya nggak tahu. Nyong-nyong kayak apa ngapangana pangoni pak udah pastilas kau. Haleluya. Terus saudara. Terus, nah tahun 96 ini ada 3 foto saya masih simpan. Pentapisan saya menjadi pendeta muda di sebuah tempat kecil oleh pendeta Thomas dari Blitar, dan ada juga evangelis Andreas Samudra ada di situ. Saudara, dari tempat kecil seperti ini, saya pakai jas, itu pun jas pertama. Siapa yang ngasih? Kakak saya Pak Alek, dan hilang di bus. Itu jas pertama yang saya punya, bro. Sopir angkot mana punya jas? Maka jas pertama jas kakak saya. Dia kasih jas itu saudara. Kegedean. Saat saya ditapiskan, Anda lihat tuh ada teman saya, saudaraku pendeta David Novendos tuh, suaminya Jacqueline. Ada di situ. Ada juga Dr. Ronius ada juga di situ. Datang juga di situ, saudara. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau hari ini mungkin Anda hamba-hamba Tuhan, Anda mungkin berkata, Pak, saya ditapiskan di tempat yang rasanya biasa-biasa aja. No problem. Kamu pernah berdoa dan kamu lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa dengan doamu. Saya ulangi, kamu pernah berdoa dan kamu kayak karena mungkin doamu gak dijawab, belum dijawab. Kamu lupakan doamu, Tuhan gak pernah lupa. Dan kalaupun Tuhan sepertinya gak jawab doamu, karena dia tahu permintaanmu, saudaraku, Tuhan mau ngasih yang lebih baik. Saya mau saksikan buat saudara. Saya ditapiskan ini di Lui Gajah, di Kerkhof, saudara. You know Kerkhof, depan kuburan. Nah saudara, kemudian saya habis pentapisan, saya ajak tuh pendeta Thomas ke Pondok Mas. Depan Edge apartemen ada perumahan namanya Pondok Mas. Dan ada tanah kosong di situ saudara, kurang lebih 500-700 meter. Aku ingat Yosua 1 ayat 8. Setiap tanah yang diinjak akan menjadi milikmu. Yosua 1 ayat berapa itu? 6 atau berapa itu lupa ya. Setiap tanah, saya injak tuh tanah dalam nama Yesus. Saya ajak Pak Thomas, ini saya berdoa untuk tanah ini, kita akan bangun gereja Pak Thomas. Amin. 2 orang sepakat kata Pak Thomas. Kamu dan aku pasti Tuhan kasih. Amin. 600-700 meter. Betul, sampai hari ini. Saya sampai ngomong, Tuhan, masa sih saya minta tanah aja 600 meter Tuhan gak kasih. Saya udah lupa doa saya. Saya udah gak ingat doa saya, Tuhan gak pernah lupa. Sampainya Tuhan ingatkan saya, kenapa aku gak jawab doamu? Terlalu kecil kamu minta 600 meter. Ku beri sekarang 12.000 meter. Itu yang Tuhan mau. Tepuk tangannya kurang keras. Kalau Anda ngerti panggilan apa, pengharapan apa yang bisa kamu harapkan dari dia. Kalau lu lagi berdoa minta rumah tipe 21 Tuhan belum kasih, gak usah ngomel. Kenapa? Mungkin kamu udah lupa, dia ingat doa saudara. Haleluya. Amin. Maka Paulus menasihati Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan anggap enteng orang lain, apalagi anggap enteng dirimu sendiri. Kristus di dalam kamu lebih dari cukup, Pak. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat, Pak, cukup. Pak, saya mau jadi pengusaha, Pak. Tapi uang cuma 500.000, Pak. Cukup. Pak, ini mau bikin angkringan aja 500.000 nggak bisa, Pak. Gerobaknya aja, Pak. Nggak usah bikin angkringan, kamu supply ke angkringan-angkringan. 500.000 dapat apa? Beli tuh bakso, tusuk-tusuk dengan sate. Tusuk dengan lidi kok dengan sate. Tusuk dengan lidi. Masukkan. Betul? Beli daging potong-potong. Apapun bisa kamu kerjakan. Saudara, saya putus kuliah. Dan putus kuliahnya tiba-tiba, dari mana saya makan? Saya nggak ada uang. Di Pemalang, dari Pemalang ke Bandung. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya nggak punya uang. Saya ambil mobil saya, karena saya harus pulang ke Bandung. Saya pakai 1 hari, pas itu musim lebaran, narik saudaraku,
Pemalang Moga. Dapat berapa rit, dapat duit, saudaraku, bensin saya penuhi, saya pulang ke Bandung. Apa yang saya kerjakan? Gak ada uang, gak ngomel, gak sungguh-sungguh, gak minta, gak utang. Agung Takaryana gak pernah utang, saya gak mau utang. Yang saya lakukan, saya ada di Samsat Uninus. You know, Samsat dekat Uninus. Saya beri sana, ada orang datang. Saya nyaloan. Ngurus apa? STNK, saya bantu. Cepat apa enggak? Ya, oke lah. Walaupun saya juga enggak tahu, karena belum punya pengalaman. Saya cari calo yang lebih pengalaman. Ini ada orang gini, berapa gini? Udah segini. Saya ngomong ke dia bilang ke saya, katakan misalnya 50.000, saya untungi lagi 60, ya udah dapat 10.000, dia ngerjain, betul? Daripada saya capek-capek ngerjain, saya pakai calo, saya cari yang lain, dapat 10, berapa, 100.000, dia paling 1, 2, 3. Hikmat ada. Asal engkau bergerak, burung di udara dipelihara. Emang berkat gak kemana-mana, tapi kalau lu gak kemana-mana, lu gak dapat berkat. Lu harus move, bergerak. Dan kamu harus sadar, ada kuasa yang dipakai untuk membangkitkan Yesus. Kuasa yang sama ada dalam diri kamu. Amin. Jangan ngomel, Pak, tapi Pak, saya diciak orang, Pak. Berapa kau diciak? 2M, uangmu masih ada apa? Berapa? 300 juta, cukup 300 juta. Bisnis apa lakukan? Anda tahu saudaraku, sebelum saya narik angkot ini saya jual beli motor. Dari mana duit saudara? 1 sepeda motor saya jual, saya pakai lagi, saya beli lagi, saya pakai, ditawar orang jual. Dari 1 motor jadi 20 sepeda motor. Kalau engkau tahu kuasa yang bekerja dalam kamu. Tapi kalau kamu lihat Bapak cuma modal begini, selama kamu ngeluh, selama kamu ngomel, kamu meragukan roh yang ada di dalam kamu. Dan itu gak akan bekerja. Kamu akan begini-begini saja. Tapi kalau kamu semangat, kamu tahu Yesus di dalam kamu. Dan saudaraku, apa yang bisa kamu harapkan dari Dia yang memanggil kamu? Dan betapa kayanya, betapa hebatnya berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Saya ditapiskan jadi pendeta oleh seorang pendeta desa bernama Pak Thomas. Di Blitar pun pelosok lagi, saudara. Yang terkenal cuma satu tuh, evangelis Andreas Samudra. Kenapa beliau mau datang, saudaraku? Karena saya sering antar omah, saudara. Karena omah ini sulit tidur, saya bawa saudaraku ke KPP-nya Pak Andreas, biar didoain pelepasannya terus tiap apa, saudara. Itu aja, saudara. Jadi Pak Andreas apal saya, kamu itu KPP kok ikut terus? Enggak ikut, Pak, ini antar omah, Pak. Ini calon mertua nih, Pak. Jadi saudara, saya itu aja, dan saya ikut-ikutan dengar, oh ini kelepasan begini, doain orang sakit begini, saya belajar. Bagaimana Pak Andreas almarhum doain kaki yang pendek sebelah jadi manjang, modot dalam nama Yesus. Saya ikut-ikutan, modot, enggak modot juga, tak tarik saudara. Akhirnya modot juga. Haleluya. Ingat, apa yang ada di tangan Musa? Tongkat, bro. Apa yang di tangan Daud? 5 batu kecil. Gak ada artinya. Tapi ada Yesus yang ada dalam kita. Itulah yang berarti. Haleluya. Dari tempat yang kecil ditapiskan oleh pendeta desa. Saudaraku, jasnya pun jas. Saudaraku, warisan dari kakak saya. Kakak saya, saudaraku, udah nikah, jasnya mungkin dikasih ke saya lungsuran. Lu daripada jadi pendeta dipanggil kemana-mana gak punya jas. Zaman dulu kita kalau khotbah harus pakai dasi, saudaraku. Merah, hijau, kuning kayak lampu merah aja udah. Ya. Setelah ditapiskan, saudara, pakai celana cutre itu tahun 80-an, 9 bulan memang begitu. Makanya jangan anggap enteng, rambut saya dulu benar kan kayak Herman Velani. Betul Pak Alon? Oh iya. Itu tahun 96, saudara. Next. Nah, tahun 98 sampai 2001 saya menggembalakan GBI Betani Indramayu. Dalam keadaan saya menggembalakan dan sudah mulai diberkati, saya tetap berbagi kepada gereja-gereja pedesaan di Cilacap. Anda lihat, saudaraku, itu saya pernah pelayanan di situ tahun 9, tahun berapa,
tahun 90. Naik sepeda, bukan kita yang naik sepeda, sepeda yang naik kita. Bagaimana kita bisa naik dengan kondisi seperti itu? Ini dekat stasiun, ke desanya lagi itu 2 kilo. Ngangkat sepeda bro. Ngomel ngeluh, no, bersyukur. Jadi kalau hari ini Anda ditaruh di pedesaan, orang gak kenal kamu, orang gak tahu kamu, no problem. Daud itu ditaruh di padang penggembalaan, dilatih Tuhan. Saatnya akan tiba, Tuhan mempromosikan dia. Bapa yang membangkitkan Kristus dari kematian, kuasa yang sama juga dipakai untuk mempromosikan Anda, bisnis Anda. Asalkan Anda sadar ini, Anda tahu ini, jangan ngomel, jangan bersungut. Haleluya. Terus udah habis. Udah, puji Tuhan. Karena udah habis ya sudah. Ganti film. Amin. Sebelum saya nyupir angkot, Anda tahu saudara, saya ketua youth di sebuah gereja. Dan tanpa sebab yang jelas, saya diberhentikan dari ketua youth. Dan sampai hari ini saya nggak tahu kenapa saya diberhentikan dan diganti. Tidak tahu sampai hari ini. Dan saya juga nggak pernah nanya kepada gembalanya, kenapa saya diganti. Saat itu saya kecewa. Saya nggak lulus. Kan haknya gembala, mau ganti saya, mau apa, saya salah. Saya marah sama gembala saya protes sama gembala saya. Tapi Tuhan bilang, kamu salah. Itu pemimpin kamu. Datangi dia, minta maaf. Saya datangi gembala saya, pendeta bersih tarikan, yang punya ITHP. Saya bilang, Pak Tarikan, maafkan dulu, aku nggak tahu, saya salah. Oh, nggak apa-apa, aku. Kau masih anak muda lah, waktu itu nggak ngerti apa-apa. Yaudahlah, sudah. Maka saudara, hubungan saya dengan Pak Tarikan baik hari ini. Beberapa dari anak-anak jemaat mau masuk kuliah ITHP, saya kasih rekomendasi, pasti dapat diskon. Minimal Rp1.000 lah. Haleluya. Amin. Saudara, saya katakan buat saudara hari ini, apa yang membuat kamu ngomel, ngeluh, bersungut-sungut, putus asa? Tuhan gak tanya sama Musa, berapa kau punya uang untuk proyek segede ini? Dah. Tuhan hanya tanya apa yang ada di tangan, tongkat. Tuhan gak tanya ke saya, Agung, berapa kau punya uang untuk merintis gereja PMA ke seluruh Indonesia dan seluruh pelosok dunia? Berapa kau punya uang untuk membangun gedung gereja? Enggak. Tuhan hanya tanya, apakah kamu mau? Mau, Pak Tuhan. Cukup itu. Kuasa yang aku pakai untuk membangkitkan Yesus dari kematian dan menundukkan Yesus di tempat yang tinggi, kuasa yang sama yang bekerja di dalam saudara dan saya. Baik dalam bisnis, dalam pekerjaan. Haleluya. Yeay. Amin. Jadi saudaraku, ini cukup bagi Anda untuk menjadi pemenang di dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam karir, dalam pekerjaan. Engkau pemenang. Amin. Kalau engkau tahu siapa engkau tahu apa arti berbagi. Pak, saya udah ngelamar kerja ditolak-tolak, Pak. Enggak masalah. Saya juga ngelamar full timer, enggak diterima. Saudara, di tempat ini live, saya naik motor tahun 90. Dari saya berhenti, saya keluar dari Pak Tarigan, saya kecewa, saudaraku, karena saya diberhentikan saat itu. Saya salah, itu hak beliau sebagai gembala. Saya bawa lamaran saya, naik motor ke Tasikmalaya untuk nemuin pendeta Julius Ishak. Enggak ketemu Pak Rubin Adi. Saya kasih, Pak Rubin, kamu bisa apa? Saya bisa nyupir, Pak, nganterin Bapak atau Pak Gembala kemanapun Bapak pelayanan, saya siap nganterin. Masa saya ngomong, saya bisa khotbah, Pak, kan lebih hebat dia. Dia udah khotbah. Terus saya bisa musik, saya nggak bisa musik, saudara.
bilang saya bisa nyupir. Oke, tunggu panggilan Pak Gembala. Sampai sekarang gak dipanggil. Apakah kecewa? Gak usah. Saya berani saksikan ini. Semoga Pak Rubin, Pak Yunus juga mendengar kesaksian ini. No problem. Memang ini fakta, ini nyata. Saudaraku, jangan sungut-sungut, jangan ngomen. Coba kalau saya nurut ke belakang dan saya diterima, apakah hari ini saya berdiri di sini? Belum tentu. Jadi kalau hari ini kamu gak diterima di pekerjaan, kamu gak diterima ngelamar, gak masalah. Sukacita. Jangan posting di IG, di Facebook, foto dengan ngahuleng, no. Halo? Amin. Sukacita, semangat. Sebab kuasa yang bekerja di dalam kita itu betapa hebat. Haleluya. Jadi saya percaya, hamba-hamba Tuhan yang mendengar khotbah ini dimanapun Anda berada, kepercayaan apapun yang pemimpin berikan kepadamu, lakukan dengan sukacita dan dengan satu kesadaran betapa hebat kuasa yang bekerja di dalam kita. Come into your courts. I bring my heart to worship and sacrifice of praise. I come into your presence. I come into your courts. I bring my heart to worship and thankful heart. Great I come into your presence. I come into your courts. I bring my heart to worship and sacrifice.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.